Bersama Wampedia, berbagi informasi, berbagi kebaikan. Teman-teman, stunting kerdil cebol adalah istilah yang merujuk pada pertumbuhan anak yang kurang optimal. Kali ini kita akan membahas tentang stunting, pengertian stunting, faktor-faktor penyebab stunting, jumlah penderita stunting di Indonesia, dan bagaimana mencegahnya. Yuk kita langsung saja. Stunting itu apa sih? Ya, stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Menurut WHO, kondisi gagal tubuh ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Jadi penyebabnya cuma ada dua, yaitu kurangnya asupan gizi dan infeksi yang berulang dalam waktu yang lama. Kedua faktor penyebab ini dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Periode 1000 HPK yang meliputi 270 hari selama kehamilan atau 9 bulan dalam kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi dilahirkan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Jadi kira-kira dari kehamilan sampai umur bayi 2 tahun ya guys. Apabila mengalami masalah gizi pada periode ini atau periode tersebut, anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Gejalanya stunting seperti apa sih? Gejalanya meliputi anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tapi anak terlihat lebih muda atau kecil untuk anak seusianya. Yang ketiga, tentunya berat badan lebih rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhannya kurang bagus, terutama pertumbuhan tulang menjadi tertunda. Kondisi stunting di Indonesia, yaitu saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Walaupun prevalensi balita stunting menunjukkan kondisi stunting di Indonesia, yaitu saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Walaupun prevalensi balita stunting menunjukkan penurunan, namun prevalensi ini masih tergolong tinggi. Pada tahun 2019, prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 27,7%, atau dengan kata lain 28 dari 100 balita Indonesia menderita stunting. Ngeri guys, stunting bro. Pencegahan stunting. Pencegahannya meliputi dua, mencegah untuk tidak terinfeksi penyakit dan memberikan nutrisi yang baik. Pencegahannya meliputi pemberian nutrisi yang baik selama kehamilan sampai anak umur 2 tahun. Di antaranya adalah pemberian nutrisi yang baik saat kehamilan, tentunya dengan didukung dengan kesadaran untuk membersihkan kehamilan dan konsumsi makanan atau suplemen tambahan untuk janin selama proses konsultasi dengan dokter atau bidan. Yang kedua adalah membangun kesadaran proses kelahiran harus dilakukan pada fasilitas kesehatan atau dibantu dengan petugas kesehatan, bidan atau dokter. Hal ini supaya mengurangi atau menghindari risiko terjadinya infeksi pada bayi pada proses kelahiran. Infeksi yang seperti yang kita ketahui akan menjadi faktor terjadinya stunting juga. Yang ketiga adalah usahakan memberikan aksi eksklusif penuh serta memberikan empasi yang mengandung nutrisi yang lengkap.
Kemudian juga pemberian imunisasi dasar yang lengkap, jangan sampai bolong-bolong. Kemudian hidup sehat dengan menggunakan sumber air yang bagus dan layak, serta pastikan sanitasi air yang baik guna menghindari terjangkitnya balita akibat penyakit. Hidup sehat, makan yang banyak, makan yang enak, makan yang nutrisi lengkap, hindari penyakit, pola hidup bersih, kurang lebih seperti itulah guys. Demikianlah guys informasi tentang stunting. Mari kita hindari sebisa mungkin, sebarkan semua ini pada orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa tonton video kita yang lain dan pastikan semuanya bermanfaat. Mari subscribe ya guys. Bye. Semuanya bermanfaat. Mari subscribe ya guys. Bye.